dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Putri Dwi Sulistianingsih. I am 12th grader. Here I have one question. How can Islamic cooperation be adapted to keep up with changing times and technology? Thank you. Oke, thank you Ananda Sulis, santri kelas 12 yang bertanya bagaimana caranya kerjasama menurut Islam itu dapat mengadopsi dan mengadaptasi menggunakan teknologi sehingga teknologi bisa berfungsi positif bagi pengembangan kerjasama. Ya, hubungannya sangat erat. Dan saya berpendapat kerjasama itu pada masa modern sekarang ini sangat-sangat membutuhkan teknologi untuk memudahkan. Ayahanda mengorganisir sebuah pertemuan berskala internasional, mengundang banyak peserta dari luar negeri, kadang-kala dengan teknologi. Kalau tidak secara lisan, secara tulisan, lewat email. Coba kalau tidak ada teknologi, harus pergi ke Mesir sana, ke Pakistan sana, ke Eropa, Amerika sana mengantar surat. Nggak ada teknologi pesawat terbang. Pakai burung merpati. Jadi sangat penting, dan oleh karena itu umat Islam harus kreatif. Ada yang menciptakan teknologi komunikasi untuk memudahkan kerjasama. Kerjasama dalam bisnis, waduh susah kalau tidak dengan teknologi seperti komputer untuk mencatat. Perintah Al-Quran, jangan lupa catat dalam transaksi bisnis. Terpaksa kita catat di atas kertas kan. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang kan gampang dan tersimpan. Iya. Jadi sangat penting, sangat perlu, maka juga harus ada kerjasama terlebih dahulu untuk menciptakan teknologi untuk kepentingan bersama itu. Dalam hal mencapai tujuan yang sama, kita lihat dalam umat Islam sendiri itu banyak tujuan dan orientasi yang berbeda-beda. Itu bagaimana menyatukan umat Islam ini agar kerjasama jelas menuntut adanya kebersamaan. Tidak mungkin terjadi kerjasama tanpa ada kebersamaan. Maka oleh karena itu kebersamaan, bahasa lainnya persatuan, kesatuan, itu merupakan prasyarat pertama dan utama bagi adanya kerjasama. Di kalangan umat Islam mau bekerja sama membangun perekonomian umat. Ormas Islamnya banyak. Coba mulai bekerja sama, ternyata tidak ada kebersamaan. Masing-masing punya keakuan, egoisme. Masing-masing punya kepentingan. Pas memulai, tidak akan terjadi. Tapi dengan kebersamaan, kita duduk bersama, berdiskusi, bermusyawarah, sepakat, bagi tugas, kamu melakukan itu, kamu melakukan ini, bagi tugas, tahapan-tahapan, maka akan berlangsung kerjasama atas dasar kebersamaan, dan itu nanti akan membuahkan kemanfaatan bersama. Jadi kemakmuran untuk semua, kemanfaatan untuk semua akan terjadi sebagai hasil kerjasama. Tidak akan ada kerjasama tanpa kebersamaan, tidak akan ada kerjasama kalau ada pertentangan. Iya. Mungkin bagaimana cara etos kerjasama dan nilai-nilai kerjasama membuat untuk bangsa, negara, untuk basis, untuk... Iya, kerjasama dalam satu bangsa, kebangsaan, kerjasama di kalangan satu umat, keumatan, tentu ada nilai-nilai. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dari dulu ditekankan oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno, proklamator presiden pertama, itu gotong royong. Istilah lain dari at-ta'awun dalam bahasa Arab, kerjasama dalam bahasa Indonesia, gotong royong. Apa gotong royong itu? Saling gotong.
saling bersama. menggotong. Kalau Bersama-sama. mengangkat kayu besar, sama-sama menggotong, royong bersama-sama. Keroyokan Rame. gitu ya. Keroyokan. Bagus sekali bahasa Indonesia. Maka nilai dalam kerjasama menurut pandangan Indonesia lewat gotong royong itu adanya kebersamaan, Iya. sama-sama menggotong dan keroyokan. Keroyokan. Jadi satu tugas, satu pekerjaan dilakukan ya. Ya, keroyokan itu nggak ada yang berdiam diri, Betul. bahkan sama-sama ingin mengangkat. Gotong royong, kebersamaan adalah sebuah modal sosial, modal budaya bangsa yang sangat-sangat penting untuk adanya perubahan dan kemajuan bangsa. Menjadi unggul bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Islam mengajarkan kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat dan bangsa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.